Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adik-adik di rumah, saudara-saudariku, Shalom, selamat pagi. Kamis 21 Mei 2020, kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Nah, karena biasanya tradisi kita adalah ibadah padang, sehingga saya bersama dengan tim pemain musik, kita mengambil suasana baru. Karena tempat-tempat wisata atau spot-spot di luar sana masih lockdown begitu ceritanya. Jadi kita tidak boleh mengunjungi situs-situs wisata. Lalu saya bersama dengan tim, kami berpikir bagaimana kalau kita mengeksplorasi saja tempat di mana kita beribadah. Ada spot-spot yang bagus yang bisa kita lihat seperti ini di depan ruang pemuda. Nah, view di belakang ini termasuk alami, masih alami sekali, sehingga kita membuat ibadah dengan suasana yang baru. Kita mengeksplorasi milik kita, Bukit Palma, sesuai dengan namanya, pemilihan nama yang bagus sekali. Dibangun di atas Bukit Sanggulan, dan pohon palma yang kita tanam tumbuh dengan subur di atas, sehingga ketika ibadah palmarum kita tidak kesulitan untuk mencari daun palma. Ini juga kiranya memuaskan kerinduan Bapak Ibu yang belum sempat mengunjungi gereja. Jadi rumah masing-masing bisa melihat lokasi gereja kita. Kita berada di depan ruang pemuda, di sebelah kanan dari ruang sekolah minggu. Bapak Ibu, mari langsung saja kita akan memulai ibadah padang ini. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Ia hadir saat mereka sedih dan saat mereka dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup Tuhan Yesus hadir, menampakkan diri. Tentu saja Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan penyertaannya yang selalu kita rasakan. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid, dan juga penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kini saatnya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dengan penuh harapan dan sukacita itu, mari bersama dengan adik-adik kita, anak-anak kita pemuda, kita menaikkan pujian Tiada Yang Mustahil Bagimu.
Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada saudara. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan firman Tuhan yang mendasari ibadah ini dari Yohanes 13 ayat yang ke-32 demikian bunyinya. Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus ditinggikan, baik itu melalui peristiwa salibnya, dan juga saat ini kita memperingati bagaimana Tuhan naik ke surga, begitu banyak yang menyaksikannya sehingga berita ini adalah sungguh-sungguh terjadi. Bahwa setelah kematian ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan ada kenaikan. Itu artinya ada jaminan bagi saudara dan saya untuk mendiami tempat di surga bersamanya, dalam kehidupan yang kekal, damai bersama Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita merayakan sukacita ini, berita ini, bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu yang mempersembahkan pujian. Silakan adik-adik. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan yang pada hari ini kita baca dari pasalnya yang ke-47, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. Seperti biasa kita akan membacanya secara litani. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Haleluya. Ya, pujian sekolah minggu tadi juga mengobati rasa rindu kita kepada anak-anak kita yang mungkin tidak bisa bertemu. Jadi itulah sebagian kecil dari anak-anak kita sekolah minggu, karena dipilih beberapa saja supaya menghindari supaya mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak berkumpul dengan jumlah yang banyak begitu.
Mari kita membawa syukur kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau memperkenankan kami bersama bersekutu meskipun di rumah kami masing-masing. Kami akan memuliakan Engkau melalui pujian-pujian yang kami naikkan. Kami akan menghampiri tahta kudus-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, perdamaikan kami dari segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang sekiranya menyakiti hati Tuhan. Kami mensyukuri kesempatan pagi ini Tuhan, bersama dengan keluarga kecil kami, dan bersama dengan umat-Mu dimanapun berada, mengingat bahwa peristiwa penting saat ini juga boleh kami rayakan, yaitu Engkau terangkat ke surga dan menyediakan tempat bagi kami, jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berbelas kasihan bagi kami dan Engkau memberkati kami. Di sepanjang ibadah ini kami menyerahkan Tuhan saja yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah masing-masing, kita akan melihat bagaimana anak-anak kita, sekolah minggu dan kakak-kakaknya mempersembahkan pujian untuk respon kita atas rasa syukur dan pengakuan dosa kita. Silakan pemuda dan adik-adik sekolah minggu.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu supaya dimampukan untuk memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Keterbatasan kami, akal pikiran kami, seringkali kami tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Karena itu kami mohonkan hikmat surgawi menaungi hati dan pikiran kami. Firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Kau perkenankan masuk dalam hati kami dan menjadi rema. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga diam di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudariku, Shalom. Kami terpaksa harus mengambil tempat di dalam supaya masih terlihat view alam, karena begitu banyak gangguan suara di luar. Ada suara ayam berkokok, ada suara anjing yang minta makan tadi itu. Bahkan ada tetangga kita yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang cukup mengganggu, suara masuk ke dalam mikrofon sehingga kita tidak bisa merekam dengan jelas. Nah, kita sekarang berada di dalam ruangan pemuda. Jadi ruangan ini sering dipakai untuk pemuda untuk rapat, untuk persekutuan, tapi rupanya ruang pemuda ini sudah tidak lagi mumpuni karena jumlah pemuda semakin banyak. Semoga nanti semua ini selesai, kita akan memikirkan bagaimana pemuda yang jumlahnya cukup banyak ini tertampung dalam satu tempat, satu ruangan untuk mereka bisa nyaman dalam beribadah. Begitu banyaknya tubuh Kristus, jemaat Tuhan di mana-mana. Di seluruh negeri ini ada gereja. Kalau dilihat berapa denominasi sudah banyak sekali. Bahkan gereja-gereja baru yang merintis itu banyak sekali. Di luar PGI pun ada denominasi. Nah, perbedaan ini yang menjadi persoalan. Meskipun slogan kita adalah bersatu kita teguh,
bercerai, kita runtuh, rupanya mempersatukan perbedaan-perbedaan itu sulit. Analogi lidi yang berdiri sendiri itu akan mudah patah daripada sapu, yaitu himpunan dari lidi-lidi yang diikat. Nah, bahwa perbedaan ini menjadi sorotan, sehingga Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya terjadi kesatuan, seperti sebagaimana Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Persatuan itu memang sulit sekali. Denominasi Kristen terbagi dengan berbagai macam denominasi. Ada yang fokus dalam pujian penyembahan, ada yang fokus dengan liturgi kontekstualnya, ada yang fokus dengan khotbah atau pemberitaan firman-Nya dan sebagainya. Ini kemudian menjadi persoalan yang mungkin belum terselesaikan sampai dengan hari ini. Suatu kali saya mengikuti perkuliahan sosiologi agama. Dalam seminar sosiologi agama, presentasi bahan makalah yang kami akan sajikan, ada pertanyaan demikian. Apakah oikumene adalah cara mempersatukan gereja-gereja? Apakah oikumene, gerakan oikumene dapat mempersatukan gereja-gereja? Saat itu saya menjawab demikian. Oikumene memang salah satu cara untuk mempertemukan denominasi gereja dan salah satu cara untuk mempersatukan denominasi atau gereja-gereja. Tapi apakah oikumene berhasil mempersatukan secara utuh gereja-gereja? Rupanya belum juga dibilang berhasil, karena ketika dalam ibadah, katakanlah ibadah oikumene yang mengundang dari denominasi lain untuk tergabung, terlibat dalam sebuah acara, denominasi A akan menonjol dengan liturginya, denominasi lain yang terbiasa dengan ibadah tanpa liturgi yang baku akan merasa kurang nyaman. Denominasi yang satu menyajikan khotbah dengan kontekstual terpaku di mimbar, denominasi lain akan kurang nyaman dengan cara berkhotbah demikian. Atau mungkin juga puji-pujiannya akan sedikit berbeda, yang menggunakan NKB, PKJ, Kidung Jemaat, gereja-gereja mainstream katakanlah. Dengan fasih dia akan melantunkan pujian itu, tetapi dengan gereja-gereja denominasi lain, Injili karismatik, kurang familiar dengan puji-pujian Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Baru dan pelengkap Kidung Jemaat. Mereka sangat fasih dengan lagu-lagu kontemporer, sementara kita mungkin yang berangkat dari gereja suku atau gereja-gereja klasik, kita akan kesulitan mengikuti perkembangan itu. Nah, ini salah satu contoh bahwa begitu sulitnya bersatu dari sudut pandang, dari cara dari kita menyajikan satu ibadah oikumene misalnya. Namun apakah tidak bisa bersatu? Bisa. Lalu pertanyaan berikutnya ketika teman saya bertanya, kalau Anda katakan oikumene tidak menjamin gereja-gereja bisa bersatu, lalu apa yang bisa membuat gereja-gereja bersatu? Saya sedikit berpikir waktu itu, tapi waktu itu saya mendapatkan jawaban begini. Masih duduk di bangku kuliah sehingga masih tergolong kritis lah menyoroti dari pandangan akademisi. Saya berangkat dari teori sosial, yaitu gereja-gereja atau umat beragama ini tidak akan mampu bersatu jika digiring dalam satu buah pertemuan yang mengangkat isu di luar isu kemanusiaan. Jadi jika agama-agama dipersatukan lalu yang dibahas adalah dogma, ajaran agama, maka akan terjadi perselisihan. Akan terjadi sengketa di situ. Karena dogma atau pengajaran itu hal-hal yang sifatnya eksklusif. Itu menjadi prinsip-prinsip agama, menjadi kekayaan-kekayaan agama itu.
yang tidak mungkin hal-hal yang bagi mereka prinsip itu digeser. Tapi kalau kita berbicara kemanusiaan, maka bukan hanya agama, bukan hanya kekristenan akan bersatu, agama-agama pun akan bersatu karena berangkat dari permasalahan bersama, persoalan bersama, pergumulan bersama. Salah satunya hal ini, yaitu isu global yang kita alami bersama saat ini. Kita diajak, dituntut untuk bersatu memikirkan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Isu global yang belum menemui titik terangnya. Meskipun sudah begitu banyak kita temukan, persoalan bersama ini akhirnya mengajarkan kita banyak hal untuk kita hidup bersih, hidup sehat. Kita banyak belajar dari isu global ini. Dan ketika hal ini diangkat, maka ini menjadi persoalan bersama. Bukan hanya gereja-gereja yang akan bersatu, seharusnya agama-agama pun bersatu memikirkan persoalan ini. Nah, itu salah satunya. Nah, rupanya Tuhan Yesus juga menghendaki persatuan tubuh, persatuan para murid. Karena itu dia berdoa sebelum Yesus meninggalkan pelayanannya secara manusia bersama dengan para murid. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia berdoa. Pokok-pokok doa itu terlihat dalam ayat yang kita baca tadi. Dipayungi oleh firman Tuhan sebagai introitus, apabila aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, kita berbicara tubuh Kristus yang begitu banyak rupanya perbedaannya. Tangan dengan kaki berbeda, mata dengan hidung berbeda, leher dengan lengan berbeda, dan yang lain sebagainya. Tapi tentu saja tubuh itu tidak bisa bergerak sendiri. Tubuh itu bergerak di bawah kendali kepala, otak atau pikiran. Jika pikiran memerintahkan untuk bergerak, maka tubuh ini bergerak. Orang yang mengalami stroke, kelumpuhan, itu berarti fungsi dari otaknya sudah tidak maksimal sehingga otaknya tidak mampu lagi memerintah tubuhnya untuk bergerak. Nah, apabila aku ditinggikan, itu artinya apabila Kristus menjadi kepala, dia akan menghendaki kerjasama gereja-gerejanya, dan kerjasama yang baik antar gereja-gereja Tuhan, tubuh-tubuh Tuhan ini akan menjadi daya tarik bagi semua orang untuk datang dan memuliakan Kristus. Tapi faktanya, ini saya berbicara agak sedikit lepas ya, khotbah online ini banyak sekali. Hamba-hamba Tuhan sekarang tidak lagi menggunakan cara klasik atau berkhotbah langsung kepada jemaat di gereja karena ketentuan pemerintah untuk supaya kita tidak melakukan kegiatan yang melibatkan kerumunan orang, supaya pandemi ini bisa terputus mata rantainya. Namun, apakah saya saja yang berpikir seperti ini ya? Begitu banyak hamba Tuhan yang berkhotbah sehingga jemaat ini bisa memilih mana yang menurut dia bagus khotbahnya maka didengarkan. Mana yang jam terbangnya tinggi maka mendapat like lebih banyak, follower lebih banyak, pengikut lebih banyak. Saya lebih nyaman dengan khotbah dari Bapak Pendeta atau hamba Tuhan ini karena dia unggul dalam puji-pujian. Saya suka dengan khotbah pendeta ini, hamba Tuhan ini, karena dia milenial. Khotbahnya bisa menyentuh anak-anak muda, generasi-generasi milenial. Saya lebih suka khotbah yang tertata rapi, protokoler. Saya akan memilih pendeta yang ini. Nah, pertanyaannya, apakah semua gereja melakukan streaming atau ibadah online? Kan tentu tidak. Bagaimana dengan gereja-gereja kecil di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman yang mungkin saja fasilitas tidak semewah apa yang kita miliki? Tidak ada kamera digital, tidak ada akses internet, keterbatasan-keterbatasan mereka, atau mungkin ada yang tidak memiliki fasilitas listrik. Apakah mereka kemudian tidak terlayani? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka tidak beribadah?
Nah, saya berharap tentu tidak. Karena dahulu pun murid-murid Tuhan tidak memiliki fasilitas seperti itu. Namun mereka memiliki kesetiaan, kesehatian. Mereka bertemu di dalam doa, masing-masing saling mendoakan. Nah, jemaat mula-mula bersekutu, membagi-bagikan miliknya, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menambah-nambahkan anggota. Semakin banyak orang diselamatkan, bermula dari persekutuan-persekutuan kecil seperti itu. Karena firman Tuhan, apabila yang ditinggikan adalah Kristus, maka Kristuslah yang akan menarik semua orang untuk ambil bagian dalam persekutuan bersamanya. Menafsirkan Yesus ditinggikan, engkau meninggikan Kristus lewat sikap hidupmu, sehingga orang bertanya, kok saya merasa nyaman dekat denganmu. Engkau selalu saja memiliki hati yang baik, mau mendengarkan keluh kesahku, dan seringkali engkau memiliki solusi. Bahkan pernah berkata, saya akan tolong kamu di dalam doa. Saya kok tertarik dengan apa yang engkau yakini, dengan sikap hidupmu yang baik, dengan cara engkau menerima orang lain. Engkau sudah meninggikan Kristus di situ. Banyak hal. Ketika orang datang beribadah sebelum pandemi ya, ketika orang beribadah, engkau merangkulnya dalam ibadah. Engkau mengucapkan selamat datang, silakan ambil bagian bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing di sini. Kita sama-sama saudara di dalam iman kepada Kristus. Orang itu merasa nyaman dalam komunitas-komunitasmu. Maka engkau sudah meninggikan Kristus. Cara meninggikan Kristus adalah menghindari perbedaan-perbedaan terlalu runcing, sehingga pada akhirnya perbedaan itulah yang semakin menonjol dan Kristus semakin tenggelam. Ya mungkin denominasi lain unggul dengan puji-pujiannya. Kita bersyukur karena gerejanya bertumbuh, karena gereja Tuhan pun berinovasi, karena gereja Tuhan pun hidup di dalam puji-pujian. Atau di denominasi lain, kontekstualnya, tradisinya yang berakar, sehingga suku-suku ini merasa nyaman, tidak merasa asing ketika beribadah di denominasi tertentu. Tidak ada persoalan, karena Kristus pun hadir di dunia, dia pun berkontekstualisasi. Jika dia tidak berkontekstualisasi, maka dia tidak berpakaian seperti orang Yahudi, dia tidak dibaptis, dia tidak menggunakan tradisi perjamuan itu dan memberikan pesan ilahi dalam tradisi itu. Tidak ada yang salah dengan itu, karena Kristus pun dimuliakan lewat adat budaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan pada akhirnya dalam masa yang sama, bahwa Kristus naik ke surga, disaksikan para murid. Sebelum dia naik, beberapa momen bersama dengan para murid, Yesus berdoa seperti dirinya dan Bapa adalah satu, jemaat Tuhan, murid-muridnya pun harus bersatu. Sampai akhirnya gereja-gereja ini, tubuh Tuhan ini pun nanti akan dimuliakan seperti Kristus. Kita adalah gereja-gereja yang menanti kedatangannya. Gereja-gereja ini dalam penantian yang sama. Dia naik, dan saatnya nanti gereja akan menyaksikan dia datang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, agar kita tetap bersatu meskipun dalam persoalan global yang sama ini. Semua orang saat ini berdoa, semua orang saat ini memohon kepada Tuhan agar isu ini berakhir. Semua orang pun saat ini bersama-sama memikirkan isu global ini agar cepat berakhir dan semua bisa pulih kembali. Dengan demikian kesempatan kita juga ambil bagian, gereja-gereja ambil bagian bersehati, baik itu dalam penantian isu global berakhir, juga bersehati, bersatu dalam masa penantian Kristus kembali datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mulailah dari kehidupan komunitas terkecilmu, rumah tangga, keluargamu, kualitas waktu
waktu bersama-sama dengan keluargamu, gunakan untuk memiliki kesatuan, membangun persatuan yang manis. Ketika nama Kristus saja yang dimuliakan, bukan ego kita masing-masing. Lingkup lebih besar lagi, mari kita bersama jemaat di gereja-gereja lokal kita berkomunikasilah lewat media sosial, tanya kabar, atau video call. Apa yang bisa saya doakan? Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana sehat? Puji Tuhan, saya senang. Saudaraku, meskipun kita tidak bertemu dalam satu ibadah di gedung gereja, tapi saya bisa melihat saudaraku sehat, saya sudah bersyukur. Hamba-hamba Tuhan bersatu, majelis saling menanyakan kabar masing-masing, saling mendukung dalam pelayanan. Lalu di lingkup yang lebih besar lagi, gereja hadir di mana ini? Gereja hadir di atas tanah, berarti gereja masih harus terlibat dengan masyarakat di sekitar pemerintah. Bagaimana gereja bisa bekerja sama? Saat ini saudara-saudari kita dari umat muslim sedang dalam bulan puasa. Jangan kita tidak menghargai mereka. Makan di depan mereka itu juga tidak baik. Hal-hal itu yang sangat sensitif, akhirnya antar agama ini saling menyerang, saling menyalahkan. Ayo, hiduplah saling bersinergi, saling menolong dan saling menghargai. Karena kita dalam situasi persoalan bersama saat ini. Lingkup yang lebih besar lagi, bagaimana kita juga ambil bagian untuk bangsa dan negara kita ini. Bahwa pemerintah pun adalah wakil Tuhan di dunia, maka laksanakan himbauan pemerintah itu. Ikuti aturan pemerintah itu. Dan memang persoalan ini cukup mendatangkan keresahan. Karena itu persatuanlah yang terpenting di sini. Dalam semangat bersatu, gereja-gereja bersatu, jemaat Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kalau dalam kaitannya dengan apa yang kita alami saat ini, ketika semua bersinergi bersatu, maka kita percaya bahwa persoalan bersama ini pun bisa terselesaikan karena kita bekerja sama satu dengan yang lain. Bersama-sama memikirkan yang terbaik. Bersama-sama bahu-membahu supaya persoalan ini dapat segera terselesaikan, keadaan ini cepat terpulihkan. Semangat kenaikan Tuhan Yesus meninggalkan pesan-pesan bagi kita yang masih ada di dunia ini, yang masih menantikan kedatangannya yang kedua, yaitu bersatulah bersama-sama di dalam pengharapan dan di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam isu global ini, kami diajak untuk bersatu Tuhan. Tubuh Tuhan harus menjadi satu sehingga kemuliaan Tuhan hadir. Dalam isu global ini, kami merasakan sungguh bahwa campur tangan Tuhan nyata. Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tadi boleh menguatkan hati kami. Firman Tuhan tadi juga menjadi tolak ukur dalam kami mengambil keputusan melangkah dalam hidup. Sempurnakan firman-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Dalam hidup kami hari lepas hari, firman Tuhan pun hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa di dalam-Mu kami mendapatkan kepastian, sehingga keselamatan kami pasti di dalam-Mu. Dan ini mewarnai kehidupan kami, sehingga kami meresponi hidup ini dengan penuh rasa syukur di dalam pengharapan. Bahwa musibah atau isu global ini terjadi oleh karena perkenanan Tuhan juga. Namun di dalamnya kami tidak ditinggalkan sendiri, Engkau menyertai kami, bahkan menjanjikan seorang penolong, yaitu penghibur Roh-Mu yang kudus, yang akan menguatkan kami terus dalam kami menjalani hidup. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah kami dengarkan bersama,
Kiranya firman Tuhan itu menguatkan hati kami dan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun berada, yang saat ini juga merayakan kenaikan Tuhan meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga mohonkan penjagaan-Mu agar gereja-gereja kecil-Mu dimanapun berada tetap dalam keamanan. Mereka boleh beribadah dengan kusuk dan boleh menghampiri tahta kudus-Mu dengan sangat hikmat. Kami percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Begitu juga Tuhan memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami, keseharian kami, mencukupkan kami atas kebutuhan kami hari lepas hari, bahkan berlimpah berkat Tuhan tidak terhitung banyaknya yang ada dalam hidup kami karena kasih-Mu dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya senantiasa ada, dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sekiranya hari ini dalam persoalan-persoalan mereka, dalam dampak isu global ini tentu saja begitu banyak kesulitan yang hadir. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan menjangkau setiap mereka yang dalam kesulitan-kesulitannya. Baik itu kesulitan ekonomi, bahkan juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami, rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan menjamah dan memulihkannya. Bapa, kesempatan di mana kami bersekutu di rumah kami masing-masing, biarlah kami pakai untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi, baik itu bersama keluarga inti kami, juga memiliki hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, agar Tuhan juga melawat bangsa ini, dan dengan waktu Tuhan, dengan rencana Tuhan saja, kami menyerahkan segala yang terjadi saat ini, sampai pada saatnya nanti isu global ini boleh mereda dan kami boleh dipulihkan kembali seperti sedia kala. Kau berkati para pemimpin agar memimpin dengan hati yang bijaksana dan tentu saja dengan takut akan Engkau. Berkati kesehatan mereka masing-masing Tuhan, juga tim medis yang menjadi garda terdepan penanggulangan isu global ini. Tuhan Yesus, inilah rasa syukur kami dan perayaan kenaikan Tuhan yang kami boleh laksanakan terjadi karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami membawa segala pergumulan dan persoalan kami yang tidak terwakili dalam syafaat ini, sehingga kami boleh sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing, kita bawa kepada Tuhan. Dan untuk persembahan ini kita akan diiringi dengan pujian Betapa Hatiku. Kau
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Setiap saat Tuhan memberkati kami dengan limpahnya. Ampuni kami jika ucapan syukur kami seringkali terlambat naik ke hadapan-Mu Bapa. Padahal pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami telah membawa persembahan kami masing-masing. Tiap-tiap keluarga memberikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami berikan, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup kami, namun kami percaya Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan kiranya memberkati agar apa yang kami berikan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan dimanapun persembahan ini nantinya akan dipergunakan. Tuhan memberi hikmat marifat-Mu kepada kami para majelis untuk mengelolanya dengan rasa takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan, dan biarlah kasih-Mu Tuhan juga membuat apa yang masih ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan mampukan kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan, mari kita menutup ibadah ini dengan pujian, juga sebagai perintah bagi kita semua untuk bersaksi terus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita pujikan bersama dengan keluarga yang sudah mempersiapkan di rumah masing-masing. Kembalilah saudara, hiduplah dalam kesatuan dan kasih Tuhan, dan arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saat teduh bagi saudara dan saya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang.
Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kami dari keluarga besar Mayan Surata mengucapkan selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Bapak Hari Domingus mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Andrianto Messi Bintang mengucapkan selamat hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Semoga kasihnya selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami dari keluarga Handarus mengucapkan selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga besar Ruben Bambo mengucapkan Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan, kami sekeluarga mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.